Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, gimana jadinya kalau sebuah perintah yang umurnya udah 2000 tahun, tiba-tiba ketemu sama teknologi paling canggih zaman sekarang? Nah, ini dia yang bakal kita bongkar hari ini. Perpaduan yang, wah, mengejutkan antara AI dan amanat agung. Selama 2000 tahun loh, kata-kata ini yang kita semua kenal sebagai amanat agung, itu udah jadi motor penggerak jutaan orang. Mereka rela nyebrang lautan, lewatin benua. Panggilannya simpel aja, tapi kuat banget. Jangkau semua bangsa. Tapi, coba deh kita pause sebentar. Lihat sekeliling kita sekarang. Di tahun 2026 ini, di tengah, ya ampun, riuhnya notifikasi dan timeline digital. Di mana sih sebenarnya semua bangsa itu sekarang? Jawabannya? Ironis banget, tapi mungkin ada di perangkat yang lagi kamu pegang sekarang buat nonton ini. Semua bangsa itu sekarang udah nggak dipisahin sama peta, tapi sama algoritma. Mereka semua ngumpulnya di mana? Ya di TikTok, di Reels, pokoknya di dunia digital. Oke, jadi kalau ladang misinya udah pindah ke online, terus toolsnya apa dong? Nah, ini saatnya kita bongkar kotak perkakas misionaris modern. Dan percaya deh, isinya AI semua. Coba bayangin deh, dulu ya, kalau mau bikin ilustrasi cerita Daud lawan Goliat, wah, butuh seniman, butuh waktu lama, dan pastinya butuh biaya. Sekarang, cuma butuh beberapa detik aja dan satu kalimat perintah ke AI. AI ini benar-benar bikin kreativitas jadi milik semua orang. Siapa aja, di mana aja, bisa bikin. Dan lihat nih, pilihannya banyak banget. Misalnya, kamu butuh avatar digital yang bisa ngomong, kelihatan realistis gitu buat jelasin ayat, pakai aja Hegen. Atau, mau ubah kutipan khotbah jadi video pendek yang cepet, ada Flicky yang bisa bantu. Nah, kalau targetnya emang mau bikin konten viral buat TikTok, ada Revit.ai yang emang jagonya di situ. Nah, ini bedanya jauh banget antara sekedar ngasih info sama bercerita. Yang kiri, ya cuma simbol aja. Tapi yang kanan, ini tuh cerita. Gambar buatan AI ini nggak cuma nunjukin salib loh. Dia itu seolah-olah narik kita ke Bukit Golgota pas fajar. Bikin kita ngerasain sendiri harapannya, pengorbanannya. Nah, ini dia kekuatan storytelling visual pakai AI. Oke, toolsnya udah ada. Sekarang kita ngomongin strategi. Gimana caranya kita ubah alat-alat canggih ini jadi semacam jembatan. Jembatan buat nyampein pesan yang relevan dan yang paling penting bisa viral di kalangan anak muda. Gimana tuh caranya? Sebenarnya resep dasarnya simpel aja kok. Pertama, cari klip khotbah yang paling dapet sekitar 60 detik. Kedua, pakai AI kayak Eleven Labs buat bikin voice overnya jadi jernih dan enak didengar. Ketiga, lempar ke CapCut buat nambahin subtitle otomatis yang keren. Terakhir, nah ini dia, bikin visualnya pakai Sora atau Midjourney biar pesannya makin hidup. Cuma 4 langkah dan semuanya dibantuin AI. Intinya tuh gini, AI itu kayak ngerobohin tembok penghalang yang tinggi banget. Kamu nggak perlu lagi jadi editor video pro atau desainer grafis andal buat bikin konten yang kelihatan keren. AI yang urus teknisnya, jadi kamu bisa fokus 100% sama pesannya. Dan satu lagi, jangan pernah sepelekan kekuatan subtitle. Coba diingat-ingat, kamu kalau scroll medsos, seringnya kan tanpa suara, ya nggak? Nah, subtitle otomatis dari AI ini jadi Kyle pertama. Itu yang bikin orang berhenti scrolling dan mulai, apa nih? Jadi merhatiin. Oke, sekarang kita perlu jeda sebentar. Karena gini, setiap kali kita pegang alat yang super kuat, mau itu palu beneran atau AI, kita itu butuh kompas. Kompas etis dan juga teologis. Buat apa? Ya buat mastiin kita pakainya bener dan bijak. Dan kompas utama kita itu, konsep ini, Imago Dei. Intinya adalah keyakinan bahwa setiap manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Artinya, setiap orang punya martabat yang nggak bisa ditiru sama algoritma, nggak bisa digantiin sama avatar digital. Ini pengingat penting banget loh. Teknologi itu harusnya melayani manusia, bukan manusia yang jadi budak teknologi. Nah, disinilah risikonya, bahaya dehumanisasi. Jadi, kalau kita terlalu bergantung sama AI buat interaksi, kita bisa kehilangan sentuhan manusia yang asli, yang otentik. Etika Kristen tuh ngingetin kita, pakai AI itu buat mulai percakapan, bukan buat gantiin hubungan antar manusia. Ingat, teknologi itu cuma alat ya, bukan tujuan akhirnya. Kutipan ini pas banget sih buat ngimpulin semuanya. Coba bayangin, AI itu kayak megafon, bukan orang yang lagi pidato. Tugasnya cuma buat ngerasin suara dan memperluas jangkauan pesan. Tapi pesannya sendiri dan hubungan tulus yang jadi jantungnya komunitas itu harus dan wajib datang dari manusia. Pada akhirnya, tools yang luar biasa ini udah ada di tangan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi AI bisa apa aja, tapi lebih ke kita mau pakai ini buat apa?
gimana caranya kita masing-masing bisa pakai kekuatan ini dengan tanggung jawab untuk tujuan yang lebih besar. Nah, pertanyaan itu saya tinggalin buat kalian renungkan. Terima kasih udah nonton.